Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 1 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengapa Ada Bencana. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar melihat bagaimana memandang bencana, peristiwa dalam hidup yang ada kaitannya dengan dosa ataupun tidak ada kaitannya dengan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengapa ada bencana? Kita seringkali mengait-ngaitkan bencana dan peristiwa dengan kesalahan manusia. Kalau ada orang kemudian mengalami kecelakaan, kita memberikan sebuah penafsiran, jangan-jangan dia banyak dosa, sehingga dia mengalami musibah dan dia mengalami bencana. Hal ini menjadi bagian daripada tahyul atau kepercayaan yang dilakukan oleh banyak manusia di muka bumi ini dari zaman terdahulu sampai saat sekarang. Kalau ada peristiwa terjadi tsunami, maka kita katakan bahwa orang-orang yang terkena tsunami itu adalah orang-orang yang dosanya sangat banyak. Mungkin kita kaitkan dengan peristiwa air bah, atau kita kaitkan dengan peristiwa tulah yang ada di Mesir. 10 tulah, dari tulah katak, tulah nyamuk, tulah lalat pikat. Kemudian berbagai macam tulah kegelapan, tulah belalang. Lalu kita kaitkan dengan dosa. Pada bagian ini, keyakinan dan kepercayaan yang seperti demikian rupanya terjadi juga kepada murid-murid Yesus. Terjadi juga kepada orang banyak di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi bencana. Kita bertemu dengan sebuah bencana yang dicatat dalam Lukas pasal 13, yaitu runtuhnya menara yang dekat Siloam, yang kemudian itu menimpa 18 orang meninggal. Catatan dan penafsiran eksegese daripada bagian ini terjadi sebuah keruntuhan yang bisa disebabkan oleh gempa bumi atau kondisi bangunan yang kurang memadai. Tidak ada catatan apa dan mengapa penyebab daripada runtuhnya, tetapi peristiwa tentang runtuhnya menara dan peristiwa di mana terjadi ada 18 orang meninggal itu benar-benar terjadi. Sebagian orang mempercayai bahwa seseorang yang terkena bencana itu berarti dia punya banyak dosa. Dia punya banyak kesalahan. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa dari semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?" Tidak ada kaitannya. Kalaupun Tuhan akan menghukum seseorang, memang ada peristiwa penghukuman, itu bisa terjadi. Namun tidak semua bencana kait-mengaitnya dengan dosa. Karena itu adalah gejala alam yang bisa terjadi kepada siapapun juga. Kita tahu dengan jelas bencana alam bisa banyak terjadi. Tanah longsor, puting beliung, kemudian tsunami, gempa bumi, gunung berapi yang meletus. Lalu kemudian bencana alam karena sebuah wabah penyakit. Dan wabah penyakit, bencana alam, kemudian juga bencana karena peperangan. Itu sudah tidak mengenal lagi mana orang baik, mana laki-laki, mana perempuan, mana anak-anak, mana ibu-ibu, mana anak-anak muda yang gagah perkasa. Tatkala kena, semuanya kena. Kalau kita berbicara tentang lihat bencana, di sini berbicara tentang ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Memang bencana menjadi sebuah peringatan. Yang pertama adalah kebesaran Tuhan dan keterbatasan manusia. Yang kedua, bencana juga memberikan sebuah pelajaran bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya fana. Tetapi kekekalan itu hanya ada di dalam Kristus
di dalam kebenaran firman Allah, dan kehidupan setelah kematian itulah kekekalan. Dan bencana juga menjadi sebuah pelajaran untuk menjadi sebuah evaluasi, koreksi diri, apa yang salah dalam diri kita, dan bencana juga menjadi satu bagian daripada rasa syukur. Bagian keempat ini tentu menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin bencana itu menjadi rasa syukur? Kita perlu di dalam bencana itu rasa syukur, bukan mensyukuri mereka yang kemudian tertimpa bencana lalu kita selamat, tetapi rasa syukur bahwa ada Allah yang lebih besar daripada bencana. Bagi mereka yang terkena bencana, mengalami cacat fisik atau mengalami kematian, kita pun boleh menyampaikan rasa syukur. Karena mengapa? Karena setiap cacat fisik Tuhan akan pulihkan satu hari kelak nanti di kehidupan yang akan datang. Dengan bencana kita pun bersyukur bahwa memang dunia yang sementara yang kita tinggali ini bukan dunia yang sempurna. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyediakan namanya langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi bukan mensyukuri bencananya, bukan bertepuk tangan atas penderitaan orang lain, tetapi mensyukuri bahwa ada Allah yang lebih besar dari sakit penyakit kita, ada Allah yang lebih besar daripada bencana musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, ada Allah yang akan menggantikan semua yang tidak sempurna di dalam dunia ini dengan kesempurnaan yang satu hari kelak nanti kita akan alami, kita akan nikmati, kita akan diami, yaitu sebuah kehidupan di masa mendatang. Dengan bencana inilah kita belajar bahwa kita menjadi salah kalau membuat dunia ini menjadi segala-galanya. Bencana yang terjadi kepada setiap orang, bencana kematian disebabkan oleh tanah longsor, kematian disebabkan oleh katakanlah gempa bumi, oleh tsunami, oleh puting beliung. Tapi setiap kita akan mengalami yang namanya bencana kematian, cepat ataupun lambat. Bukan karena ada bencana alam, tapi memang sudah waktunya Tuhan memanggil kita. Toh pada akhirnya kita pun juga meninggal. Dengan pemahaman seperti itulah sahabat seperjalanan, mari kita melihat di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, tidak selalu dikaitkan bahwa orang yang mengalami bencana itu orang yang sial, yang dosanya banyak. Kita yang baik-baik saja mungkin yang tidak mengalami bencana, jangan-jangan dosanya lebih besar daripada mereka yang mengalami bencana. Karena dosa itu dosa tidak kurang ada kaitannya dengan yang namanya bencana. Sekalipun bisa terjadi, tapi tidak selalu bahwa kaitannya dengan dosa. Kehidupan yang aman-aman saja, baik-baik saja, juga tidak selalu kaitannya dengan bahwa kita hidup dalam kebenaran. Karena yang namanya kebenaran dan keberdosaan dalam setiap kehidupan kita adalah apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan kita dan apa yang kita perbuat. Apakah yang keluar dari hati kita dan perbuatan kita adalah perbuatan dosa atau perbuatan yang baik dan indah? Anak-anak Tuhan bisa mengalami bencana, orang biasa bisa mengalami bencana, orang jahat bisa mengalami bencana, orang-orang baik pun juga bisa mengalami bencana. Tetapi biarlah kita belajar lewat bencana bahwa ada kebesaran dan keagungan dan kemuliaan Tuhan, bahwa dunia yang kita tinggali adalah dunia yang sementara, dan bagaimana kita terus berjuang. Setiap bencana itu menjadi peringatan dari Tuhan untuk kita hidup menjadi lebih baik, lebih benar, lebih kudus, dan lebih memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami diajarkan tentang memahami makna bencana dan maksud daripada bencana alam terjadi. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.